tertarik nggak? Ada 17 yang ingin mencalonkan dirinya nih. Dia udah kampanye dikit tuh. Enggak. Enggak, kenapa? Saya mau yang 3 ini. Saya lucu. Tuh, dia lucu katanya tuh. Hah? Oke, apa yang kamu lihat dari Desti ini? Sampai kamu pengen dipilih? Saya pernah punya pacar kayak dia. Kayak dia, apa mukanya, apa cara ngomongnya? Kulitnya. Kulitnya? Oh, mengingatkan sama mantan kamu ya? Kalau dia mau sama saya. Tapi pada akhirnya dia tidak suka sama kamu. Saya tanya sekali lagi, mau dia nggak? Enggak. Enggak, maaf Mas ya. Ya udah. Coba lagi, Ya. Anda belum beruntung. Oke. Oke, nggak apa-apa. Jangan nangis ya. Nggak apa-apa. Oke, dan sekarang kamu bisa menanyakan satu pertanyaan kepada 3 orang yang udah kamu pilih. Satu pertanyaan saja dan mereka akan menjawab satu persatu. Oke, saya mau bertanya buat kalian ya. Iya. Kalian itu kalau punya istri itu nanti mau yang jadi ibu rumah tangga aja atau yang berkarir gitu, memilih karir. Oke, mau punya istri yang ibu rumah tangga apa wanita karir? Silakan, mau nomor berapa dulu yang mau kamu dengar jawabannya? Nomor yang lucu dulu deh. Yang lucu Nomor dulu. 14. Oh, yang 14, yang rambutnya kayak uya-kuya ya. Saya lebih memilih ke wanita karir karena saya lihat kalau wanita yang bekerja itu bisa mandiri, bisa memanage waktu dan rumah tangga di rumah. Kamu nanti bakal di rumah nyuci baju gitu? Enggak, kerja juga. Apa? Kerja juga. Kerja juga. Tapi pertanyaan saya, kamu ngefans sama saya rambutnya begini? Iya. Oh iya, benar? Iya. Oh bagus. Tapi saya doakan mudah-mudahan kalau kamu punya istri, istrinya kerja aja, biar nggak ngintilin kamu 24 jam kayak istri saya ya. Oke, ya, oke. Repot mau selingkuh susah. Oke, silakan. Berikutnya nomor berapa? 21 apa nomor 25? 25 dulu deh. 25. Silakan 25. Mau punya istri yang wanita karir apa ibu rumah tangga? Oke, hai Desti. Hai. Iya, kalau saya sih maksudnya terus terang saya sangat menyukai perempuan yang memang benar-benar keibuan. Jadi buat saya perempuan itu adalah sosok yang memang harus menjaga suami, menjaga anak. Jadi yang pasti saya lebih menyukai kalau perempuan itu sebagai sosok ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, nggak kerja ya? Tapi kalau zaman sekarang kan memang banyak sekali perempuan yang memang punya kesibukan dan memang mereka tidak bisa diam. Saya sih ngasih kesempatan kalau memang misalnya istri saya nanti harus punya bisnis, buat saya nggak masalah. Oh jadi kamu nggak mau dia kerja di kantor tapi punya bisnis tapi di rumah gitu? Pastinya. Oke. Nomor 21. Oke, halo Desti. Oh ini umur berapa? Kelihatan kayak bocah ya? Kalau saya lebih fokus ke wanita berkarir. Karena saya pun sendiri berkarir, saya pengen saya dan pacar saya atau next nanti istri saya sama-sama keluarga berkarir. Jadi sama-sama punya penghasilan. Karena zaman sekarang ini biaya hidup ini mahal banget. Ya. Nah untuk masalah rumah tangga, kalau nanti kita punya anak bisa lah baby sister, kita nyewa pembantu. Itu aja sih. Oh iya iya. Ini bocah banget nih, berondong lincah. Oh iya Iya. Iya iya. Lucu kan Oke, maksudnya? lucu tapi kelihatannya malah yang ini yang lucu ya? Iya makanya. Iya iya. Oke, nah kalau begitu dari 3 jawaban tadi kamu silakan pilih 2. Saya pilih 21 Oke. sama 25. 21 sama 25. Oke, uya-kuya KW maaf ya. Kamu belum beruntung ya. Oke, silakan 21 dan 25. Baim, seorang pria berusia 21 tahun, mencari wanita yang cantik, perhatian, dan memiliki kasih sayang. Baim selalu gagal dalam percintaan dan korban perselingkuhan oleh mantan pacarnya. Apakah Baim akan menemukan tulang rusuknya di garis tangan? Arif, seorang pria lajang berusia 34 tahun, pernah ditinggal nikah oleh mantan pacarnya dan suka dengan wanita yang cantik dan setia. Apakah kisah asmara kelamnya akan terungkap? Dan seperti apakah takdir masa lalu Arif? Oke, di sebelah saya sudah ada Ari. dan Mas Baim. Mas Baim. Ari dan Mas Baim. Ya, dia ada Mbak Desti dan Mas Baim. Sama-sama menyebut dirinya Mbak dan Mas. Ya, oke, kamu di sini dipilih sama Desti, suka nggak? Saya suka sih sebetulnya. Kalau Baim? Kalau saya yang suka sama Mbak Desti ini dia satu karakter sama saya. Sama-sama orangnya humoris, abis itu pekerja keras juga. Humoris sama pekerja keras ya. Oke, nah kalau Desti, sementara kamu suka sama Ari apa Baim? Sementara ini? Dua-duanya sih. Lebih suka yang mana? Lebih suka. So far, sementara. Sementara ini. Yang Mas. Baim? Ya. Oke, nggak apa-apa Ari. Masih ada waktu untuk bisa merubah pikiran dia. Oke, silakan Desti.
Oke ya, saya di sini kan mencari calon suami lagi ya. Ini maksudnya mencari suami lagi yang baru ya. Iya kan sebelumnya kan mantan suami saya kan itu kayak manis di depan aja ya di awal-awal Iya, gitu ya kan. Ternyata kan habis selesai pernikahan gitu kan. Udah jadi suami istri terus langsung berubah total gitu. Ya sebenarnya sih awalnya ya sebelum ketemu dia itu saya emang pokoknya dendam sama laki-laki. Kenapa? Dari kecil nih ya saya SD beranjak SMP ya. Itu ayah saya itu meninggalkan keluarga. Saya sering ngelihat ayah saya mukulin ibu saya, KDRT lah segala macam gitu ya, sampai hidung ibu saya tuh penyok gitu. Jadi kamu dendam sama laki-laki? Ya setelah ayah saya pergi, itu saya dendam sama laki-laki. Lanjut dari itu saya tinggal di jalanan lah sama ibu saya. Tinggal di jalanan? Sama ibu saya. Habis itu saya beranjak mau dewasa, dari remaja ke dewasa. Saya seperti apa ya, dendam gitu. Saya pengen punya apa sih? Laki-laki yang cuma saya bisa manfaatin aja gitu. Maksudnya lu laki-laki bisa gitu nyakitin perempuan gitu, kenapa perempuan gak bisa gitu. Jadi kamu ada keinginan dalam diri kamu untuk menyakiti laki-laki? Iya. Oke. Nah terus kan ya saya pergilah ke paranormal lah, dukun ya. Oke. Itu ibu saya tuh ini juga mau support lah gitu ya kan. Mungkin karena dia juga sakit hati kan. Saya pasang susuk segala macam. Saya emang saya emang merasa nggak cantik ya kan. Yeah. Emang nggak cantik gitu. Tapi kata setelah siapa? Ya menurut saya sendiri gitu kan. Terus semenjak saya paranormal itu, jadi saya tuh gampang mencari uang, ngeretin laki-laki gitu loh pokoknya. Akibat susuk itu kayaknya? Iya. Tiba saatnya saya ketemu sama yang udah jadi mantan saya nih. Saya kan baru pernah menikah sekali. Iya. Saya tuh jatuh cinta banget sama dia. Jatuh cinta banget sama dia. Sama mantan suami yang udah sekarang udah cerai ya? Iya, yang udah cerai itu. Saya bingung itu, ibu saya juga bingung kenapa gitu. Soalnya dia nggak punya apa-apa gitu ya kan. Tapi saya cinta banget sama dia sampai saya ninggalin ibu saya. Saya nggak tahu tuh ibu saya di mana kan. Saya dibawa sama dia, nikah sama dia. Ya gitu, awal-awalnya doang manis gitu kan. Saya akhirnya terjadi. Saya kasihan sama kamu gitu. Kamu tuh kehidupan kamu gitu. Ternyata? Iya ternyata abis. Kamu disiksa? Setelah maksudnya abis jadi istrinya dia gitu, maksudnya saya jadi istri dia. Dia itu dari awal dia tuh langsung berubahnya bener-bener 100% berubah sama saya. Ya. Saya disiksa sama dia. Disiksa yang paling parah apa? Saya ditendang. Ini golok udah di sini. Cuma sebenarnya itu masalahnya sepele semua. Sampai saya dicekek, sampai mungkin napas saya udah ini baru dia lepasin gitu kan. Saya ngerasa kok kejadian sama ibu saya kok menimpa saya gitu kan. Terjadi lagi dalam hidup kamu. Iya. Terus kenapa kamu cari laki-laki di sini? Saya pengen apa ya, yang tulus gitu, jangan yang awalnya manis aja. Mencari laki-laki yang tulus. Maaf, kamu pernah di atau tidak? Di jalanan? Diapain? Pernah ya, saya dibawa sama. Umur berapa pada saat itu? Belum belasan tahun, itu masih belasan tahun. Oke, tapi kamu cerita ini nggak masalah ya, nggak ada apa-apa ya? Gak apa. Bukan aib buat kamu ya? Kamu tidak keberatan ya? Bukan privasi buat kamu? Oke, lanjut kalau begitu. Saya ditaruh di suatu tempat gitu ya, kayak kos-kosan gitu. Ya cuma buat ngelayanin dia aja gitu. Kayak saya, kok ini cewek apa gitu, kenapa mau dikasih kata-kata manis, terus mau, ya begitu. Perasaan kamu pada saat itu apa? Sakit sih, sedih. Apalagi saya masih terbayang waktu masih ada mungkin perawan saya kali ya. Saya sedih gitu, kenapa kayak gini gitu. Kamu pernah ceritain sebelumnya sama siapa? Baru sekarang? Tapi nggak keberatan kamu cerita ini?
Ibu kamu tahu saat itu? Nggak tahu juga. Sampai sekarang belum tahu berarti ya? Masih kenal dengan pelaku-pelakunya? Masih, tapi saya nggak pernah ketemu. Oke, kalau begitu kita panggilkan saja Arbi. Selamat malam Oke, ya. selamat malam Arbi. Silakan Arbi. Sebenarnya manusia pada dasarnya punya residu energi yang akan terasa ketika dia bercerita. Oke, kalau misalnya kita punya masalah di masa lalu, kalau misalnya tidak berbicara ataupun zaman sekarang lebih curhat, itu akan nanti suatu saat akan jadi bom waktu, akan meledak nantinya. Jadi sebisa mungkin ketika kita punya emosi ataupun masalah apapun, lebih baik bercerita ataupun curhat. Oke, dalam keadaan apapun itu jangan sampai itu menjadi bom waktu. Oke, mungkin sekarang saya bantu relaksasi. Oke. Tadi dia sudah menceritakan tentang masa lalu dia yang kelam. Sekarang apa yang akan dilakukan sama Arbi? Lebih ngebuka gerbang bawah sadarnya, kotak hitam dalam bawah sadarnya sebenarnya. Jadi dalam kondisi sekarang adalah kondisi logisnya masih aktif. Yang kita bantu adalah kita relaksasikan kondisi logisnya. Sehingga mungkin apa yang tadi belum diceritakan dia akan lebih keluarin lagi ya. Betul. Oke, silakan. Mau butuh apa? Boleh minta kursi sama air. Kursi dan air. Oke. Saya bantu dengan media air untuk sinkronkan energi saya dengan kandidat. Oke, bisa diminum. Ini nunggu reaksi energi. Biasanya kalau ada bentrokan energi akan terasa. Entah itu terasa terdorong, tertarik, atau misalnya ada bentrokan menjadi lemas badannya. Entah. Berbeda-beda tiap orang. Sekarang yang dirasain seperti apa? Lemas sih. Oke, terus boleh duduk. Sender. Oke. Saya boleh minta lilin sekalian? Lilin? Lilin ini bukan media apa-apa, hanya sebagai alat bantu fokus saja. Jadi ketika kita berusaha untuk fokus pada satu titik, itu akan membuka gerbang bawah sadar. Ya, mungkin Arbi sih bisa lebih membantu untuk menghilangkan traumanya kali ya? Iya. Tadi kan dia udah bercerita tentang masa lalu dia, mungkin traumanya masih besar sekali nih. Iya. Oke. Sambil fokus ke lilin tersebut. Oke, tarik nafas lewat hidung. Keluar lewat mulut. Oke, relax. Apapun yang terjadi, mulai sekarang dan seterusnya, Anda curahkan segala macam sesuatu yang terjadi di bawah sadar Anda, trauma di masa lalu, Anda bisa mengungkapkan ataupun ceritakan, dan Anda luapkan segala macam emosi Anda, entah itu segala macam suara ataupun teriakan ataupun gerakan apapun ketika Anda meluapkan emosi tersebut, biarkan hal tersebut membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1 sampai 3, biarkan luapkan emosi tersebut, biarkan luapkan energi tersebut menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Trauma itu masih besar, Desti? Iya, Mas Surya. Pada saat kejadian itu, saat kamu dilecehkan, saat kamu kamu masih ingat jamnya? Waktunya kapan? Malam, siang? Selalu malam. Berapa orang yang melakukan? Nggak tahu. Bagaimana? Nggak kehitung sih. Nggak keinget. Ibu kamu ada di mana pada saat itu? Ibu saya ada ketika saya Kenapa kamu? saya malu. Kenapa nih Arbi? Apa energi yang dirasakan? Oke. Jadi ini lagi berusaha untuk meluapkan emosi sebenarnya. Dia, saya bilang sama ibu saya itu ketika saya mungkin udah capek gitu dilecehkan terus, saya ngomong sama ibu saya. Pernah juga ibu saya ngeliat, suatu saat ngeliat apa yang saya lakukan itu sama cowok itu.
Terus dia menyuruh saya untuk kerja yang Nyuruh apa? kerja yang nggak benar. Sekarang kamu marah sama ibu kamu? Saya benci kehidupan saya. Bagaimana? Saya benci kehidupan saya. Benci kehidupan. Benci sama hidupnya. Kamu benar-benar ingin hidup bahagia atau justru ingin melampiaskan dendam kamu sama suami kamu nantinya? Jujur. Saya mau hidup bahagia, tapi saya masih dendam. Bagaimana bisa kamu bahagia kalau hidup kamu dipenuhi oleh amarah dan dendam? Saya bingung untuk ngelepasin dendam itu kayak gimana, nggak tahu. Oke, Baim, ada yang ingin kamu katakan? Buat Desti, saya bisa loh buat kamu jauh lebih bahagia dari hidup kamu sekarang. Saya bisa buat keterpurukan kamu ini hilang. Kamu bisa hidup bahagia sama saya. Kamu mau menerima masa lalu dia yang sangat kelam? Dia pernah dilecehkan? Kalau saya pribadi orangnya itu apa adanya, Mas. Jadi mau dia punya masalah curam, yang penting dia udah jujur di awal. Kalau dia udah jujur di awal, it's okay, nggak masalah. Justru kamu menghargai orang yang jujur dibanding orang yang munafik? Iya, betul. Saya lebih suka cewek yang jujur daripada cewek yang emang kelihatannya baik tapi aslinya penipu. Kalau Ari? Ya, kalau saya sih, saya sudah dengar semua ceritanya dia ya, Mas. Apa respon kamu? Buat saya mungkin merasa kok jadi agak ada penolakan dari diri saya gitu. Kenapa? Kamu pernah dilecehkan juga? Atau pernah melecehkan wanita? Sebetulnya sih saya itu kan teringat dengan mantan saya zaman dulu. Mantan istri, mantan pacar? Mantan pacar. Jadi sejak kami putus, dia tidak pernah mau ketemu dengan saya. Ya, hubungannya sama Desti apa? Jadi saya nggak tahu kok tiba-tiba saya malah teringat dengan mantan pacar saya kalau saya ngelihat dia. Artinya kamu nggak suka sama Desti, dengan kata lain begitu ya? Iya, karena sebetulnya justru saya pengen melupakan mantan Atau saya. kamu mungkin pernah melecehkan wanita, jadi kamu kayak emang ada penolakan sama Desti? Saya malah kasihan sih sebetulnya. Kasihan ya? Kasihan. Oke. Tapi saya berharap sih nanti akan ada laki-laki yang benar-benar bisa menerima Bukan dia. kamu orangnya. Sepertinya bukan saya. Oke. Sekarang kita akan panggilkan sahabat saya lagi, Rudy Ruan. Rudy, ya. Ini sepertinya akan menjadi menarik sekali. Apa yang Rudy lihat di Desti yang masih belum terkuak malam hari ini? Boleh tangannya? Semua sudah dia katakan. Oke. Arbi tadi sudah membongkar semua tentang dia. Iya. Tadi. Cuma saya melihat sesuatu yang nggak enak di sebelah sana. Oke. Itu dua kontestan nomor ini apa? 21. Itu ada sesuatu yang mengganggu saya. Nomor 21. Ya, area situ. Kayak seperti siluet hitam, perlahan-lahan, kadang muncul, kadang nggak. Mungkin nanti akan muncul lagi. Oke. Kamu itu sebenarnya semua yang dia katakan itu tadi benar. Iya. Dia sudah mengatakan semuanya. Aduh, maaf. Iya. Apa yang kamu lihat, Rudy? Ada yang duduk di situ tadi. Ada yang duduk di nomor 21 padahal kosong itu ya? Iya. Di situ memang nggak ada orang. Oh. Oke. Kita lanjut. Oke. Ya. Ini tadi sudah disembuhkan. Sudah secara psikologis dia sudah baik. Mungkin saya akan memeriksa kandidat laki-laki. Oke.
Jadi di Desti ini semua diceritakan sama dia ya? Iya. Dari Ari dulu atau Baim? Saya coba dari Baim dulu. Boleh tangannya? Kenapa kamu gugup?